Umat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya, mari berdoa. Kami mengagungkan kebesaran-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, Allah yang memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur saat ini dalam ibadah keluarga kami, di rumah kami masing-masing, kami boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mau belajar kebenaran firman Tuhan. Beri hikmat melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan bagi kami semua, sehingga kami boleh dapat mengerti, memahami apa yang Tuhan maksudkan melalui kebenaran firman Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami semua Bapa, kami siap sedia menyambut kebenaran firman Tuhan, dan kami pun siap sedia untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita saat ini diambil dari Mazmur 40. Kita akan baca mulai ayat 10 sampai 18. Mazmur 40 ayat 10 sampai 18 saya akan bacakan untuk kita semua. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku, syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Mazmur pasal 40 yang barusan kita baca bersama dan dengar bersama tadi oleh GPIB diberi judul renungan doa minta tolong kepada Tuhan. Mazmur 40 berisi dua pokok, yaitu nyanyian ucapan syukur kepada Tuhan, itu dari ayat 1 sampai ayat 9, dan yang kedua nyanyian doa minta tolong kepada Tuhan, tertulis di ayat 10 sampai ayat 18. Menggabungkan dua pokok tersebut dalam satu mazmur nyanyian, pemazmur mau menegaskan bahwa sekalipun Tuhan memberkati umat-Nya karena mereka taat kepadanya, namun Dia juga tetaplah orang berdosa yang berbeban berat dan yang perlu pertolongan Tuhan.
Orang beriman itu adalah orang berdosa sekaligus orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Atau dengan kata lain, orang beriman adalah orang berdosa yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi, walaupun umatnya ya karena mereka taat, sekalipun karena mereka taat, tetapi umatnya ini tetaplah orang berdosa yang berbeban berat dan perlu pertolongan Tuhan. Keterangan tentang Mazmur 40 ini hanya ditulis kalau kita baca di ayat 1 untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Artinya, kemungkinan besar Mazmur ini ditulis berdasarkan pengalaman hidup Daud. Selanjutnya kalau kita perhatikan di bawah, bagian bawah Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia merujuk, ya, Mazmur 40 ini merujuk pada Mazmur 70 ayat 2-6. Nah, kalau kita lihat di Mazmur 70, yang ini kalau kita lihat nanti bacaan besok pagi, Mazmur 70 ini ditulis keterangannya lebih jelas, yaitu untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Nah, umat yang diberkati Tuhan, berdasarkan keterangan itu, baiklah kita coba cari tahu apa yang dimaksud dengan korban peringatan. Ternyata korban peringatan itu adalah korban sajian cemburuan. Korban peringatan adalah korban yang mengingatkan pada kedurjanaan. Itu dapat kita lihat di Bilangan pasal 5 ayat 1-18. Ada bagian-bagian tertentu Bilangan pasal 5, apabila istri seseorang berbuat serong dan tidak setia terhadap suaminya, dan laki-laki lain tidur dan bersetubuh dengan perempuan itu dengan tidak diketahui suaminya, dan seterusnya. Dan apabila kemudian roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, dan seterusnya, maka haruslah orang itu membawa istrinya kepada imam. Dan orang itu harus membawa persembahan karena perempuan itu sebanyak 1/10 eva tepung jelai, yang ke atasnya tidak dituangkannya minyak dan yang tidak dibubuhinya kemenyan. Karena korban itu ialah korban sajian cemburuan, suatu korban peringatan yang mengingatkan kepada kedurjanaan. Berdasarkan keterangan Bilangan pasal 5, maka besar kemungkinan bahwa Mazmur 40 ini yang merujuk ke Mazmur 70 berhubungan erat dengan peristiwa Daud dan Batsheba. Peristiwa Daud dan Batsheba itu kita bisa lihat di 2 Samuel pasal 11 ayat 1-27. Umat yang diberkati Tuhan, kita lihat ayat demi ayat dalam Mazmur 40. Ayat 12 dan 14 adalah permohonan supaya Tuhan jangan menahan rahmat, kasih dan kebenarannya, tetapi melepaskan dan menolong Daud. Di ayat 13, Daud merasa dikejar-kejar bukan saja oleh musuh yang kelihatan, tapi oleh rasa bersalah, sehingga ia mengalami malapetaka. Malapetaka ini merujuk pada peristiwa diambilnya istri-istri Daud
ditiduri oleh orang lain di depan matanya atau sepengetahuan Daud. Malapetaka berikutnya, kematian anak pertama Batseba dari Daud. Dan kemudian peristiwa saling bunuh di antara keturunan Daud. Ini yang menjadi perasaan bersalah yang dialami oleh Daud. Seperti dikejar-kejar oleh musuh, yang dalam hal ini bukan musuh yang kelihatan. Ayat 15 dan 16 menggambarkan keberadaan musuh-musuh Daud yang memang menunggu-nunggu bila mana Daud mati atau celaka, maka mereka akan bersorak. Ayat 17, sebaliknya dari itu, orang yang mencari keselamatan dari Tuhan akan bergembira dan bersukacita. Ayat 18 adalah keyakinan iman bahwa Tuhan memperhatikan, menolong, bahkan membebaskan orang yang mencari keselamatan daripadanya dengan tidak terlambat. Umat yang diberkati Tuhan, bagaimana bagian-bagian Alkitab, ayat demi ayat yang tertulis dalam Mazmur 40 yang kita sudah bahas, kita sudah baca, untuk menjadi perenungan kita bersama. Rasa bersalah dan doa mohon pengasihan Tuhan yang sedemikian membuat kita boleh mencari tahu apa sebenarnya yang disesalkan oleh Daud. Karena seperti yang diuraikan tadi sebelumnya bahwa Daud merasa seperti dikejar-kejar oleh musuh. Yang musuh tidak kelihatan ini adalah rasa bersalahnya. Dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 27, ini adalah peristiwa Daud dan Batseba. Kita tahu bersama bahwa Daud mengambil Batseba dari Uria suaminya. Uria dibawa ke garis depan medan pertempuran supaya mati. Dan memang itu terjadi. Uria mati. Dan Daud dengan bebasnya mengambil Batseba. Ternyata bukan cuma nyawa Uria yang mati, yang menjadi sesuatu hal yang seperti mengejar-ngejar Daud karena rasa bersalahnya. Tetapi juga anak pertama dari Batseba dengan Daud mati. Rasa bersalah dari dua nyawa inilah yang sepertinya membuat Daud tidak berhenti meminta pengampunan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hampir semua kita pernah melakukan kesalahan atau berbuat dosa sedemikian rupa dan membuat kita merasa seperti dikejar-kejar. Dosa atau kesalahan yang kita lakukan bisa saja memang merupakan masalah serius dan berdampak parah, bukan hanya kepada diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Sama seperti Daud, melakukan kesalahan yang ternyata bukan hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga kepada orang lain. Keinginan, nafsu Daud mengakibatkan
2 nyawa melayang. Mungkin kita sama seperti Daud. Kita pun memohon kepada Allah. Itu yang Daud lakukan. Dia memohon kepada Allah. Memohon pengampunan. Tetapi tetap Daud dihukum Tuhan. Ini menjadi peringatan buat kita. Jika demikian, apa yang sebaiknya kita lakukan? Dan bagaimana kita menyikapi keputusan Tuhan? Kita lihat apa yang dilakukan Daud setelah anak pertama Betsheba dari Daud ini mati. Apakah dia berdiam diri? Apakah dia larut dalam kesedihan dan terus terpuruk dalam kesesalannya? Penyesalan Daud membuat Daud bangkit kembali menata hidup dengan Betsheba. Itu dapat kita lihat dari 2 Samuel 12 ayat 24 sampai 25. Menata hidup, bangkit menata hidup kembali. Dengan cara dia melakukan, mempersembahkan korban peringatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat itu. Kita semua sebaiknya seperti itu. Apabila kita melakukan hal kesalahan berakibat dosa yang berdampak bukan hanya kepada diri kita sendiri, tetapi juga bisa berdampak kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Mari kita melihat Daud. Daud bangkit menata kehidupannya. Dia melakukan, mempersembahkan korban sesuai dengan ketentuan-ketentuan di masa itu. Kita sebagai orang Kristen, jika melakukan kesalahan, mari mengakui kesalahan, memohon ampun, dan tentunya tidak mengulangi kesalahan dan dosa itu lagi. Mengakui kesalahan, memohon ampun, dan tidak mengulangi kesalahan itu lagi sama artinya dengan kata bertobat. Kesungguhan bertobat. Allah adalah pemurah dalam mengampuni. Mari kita datang memohon kepada Tuhan. Dikala kita menyadari bahwa kita melakukan kesalahan, baik sebagai kepala keluarga, sebagai ibu, sebagai anak, dalam kehidupan rumah tangga kita. Kesalahan yang kita lakukan, jangan ditutupi, jangan disembunyikan. Tetapi sebaliknya, akuilah itu di hadapan Tuhan. Pengakuan dengan sungguh-sungguh. Meminta pengampunan dari Tuhan. Dan ingat, seperti yang Tuhan katakan, jangan berbuat dosa lagi. Ini bagian Alkitab yang kita baca saat ini, menuntun kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Namun bagaimana kita menyikapinya, Daud memberikan contoh bagi kita saat ini. Daud, semua kita pasti tahu melalui cerita Alkitab bahwa dia adalah seorang yang kuat, hebat. Dalam berperang dia selalu menang. Goliat pun dikalahkan. Tetapi apakah itu membuat dia merasa hebat sehingga setiap ada masalah dia tidak perlu lagi mencari Tuhan? Tidak seperti itu. Daud yang sekalipun dia kuat, hebat, ternyata ketika masalah mengancam, dia tetap berseru minta pertolongan kepada Tuhan. Mari belajar seperti Daud. Jika kita pribadi-pribadi ataupun keluarga mengalami masalah, mengalami pergumulan, berserulah kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan yang adalah Sang Penolong setia. Yang membuat kita terus merasa bersalah adalah ketidakmampuan kita memahami kasih Allah dan keadilan Allah. Karena kita sendiri lebih suka mengikuti cara berpikir orang pada umumnya, yaitu lebih baik dihukum ketimbang diampuni. Di situasi sekarang, mari kita menghadapi situasi dan kondisi yang ada, yang tidak bisa kita hindari, dan pasti akan membawa kita kepada pergumulan, tantangan dalam segi apapun. Firman Tuhan saat ini mengingatkan kita, berserulah kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan Yesus akan memampukan kita menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bapak, Ibu, anak, keluarga kita kiranya diberkati dan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.